Kita ke informasi pertama, Saudara. Setelah sempat ditutup kemarin dan mengakibatkan macet panjang pada Rabu malam, gerbang tol Semanggi 1 Kamis pagi ini kembali beroperasi secara parsial. Pembukaan gerbang tol Semanggi 1 dan juga gerbang tol Kuningan 1 dibuka secara parsial dan bisa dilalui pengguna jalan. Selain bisa beroperasi dengan hanya satu gardu, juga ditetapkan mobile reader. Langkah ini diambil usai kemacetan parah yang terjadi pada Rabu malam di sejumlah ruas jalan Jakarta akibat penutupan gerbang tol. Sementara itu, Saudara, gerbang tol Semanggi 2 yang semula diagendakan untuk penutupan tol guna perbaikan Kamis pagi dibuka kembali. Gerbang tol Semanggi 2 beroperasi secara parsial dengan hanya satu gardu yang beroperasi sejak Kamis pagi. Dari kondisi di gerbang tol Semanggi 2 terpantau kendaraan roda 4 mengular cukup panjang sejauh 300 meter dimulai dari gerbang tol Semanggi 2. Saudara, PT Jasa Marga menutup dan melakukan perbaikan bertahap terhadap 6 gerbang tol dalam kota selama 2 hari, yakni 24 September 2025 hingga 25 September 2025. 2 diantaranya yakni gerbang tol Semanggi 1 dan gerbang tol Kuningan 1 yang ditutup kemarin, namun hari ini sudah kembali beroperasi secara parsial. Dalam akun Instagram official.jasamarga di tanggal 25 September ini masih ada 4 gerbang tol yang ditutup hingga tengah malam nanti, yakni gerbang tol Selipi 1, Selipi 2, dan Pejompongan yang sudah ditutup sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat Rabu kemarin. Sementara gerbang tol Semanggi 2 menurut informasi yang ada juga ditutup hingga tengah malam nanti. Penutupan ini, Saudara, dilakukan dalam rangka perbaikan karena sejumlah gerbang tol ikut terdampak aksi pada akhir Agustus lalu. Kemacetan terjadi di sejumlah titik pada Rabu malam, imbas dari penutupan 6 gerbang tol dalam kota Jakarta yang tengah diperbaiki. Seperti kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan akibat penutupan gerbang tol Semanggi 1. Kemacetan panjang terpantau terjadi di ruas jalan dari arah Selipi menuju Palmerah. Sejumlah kendaraan bahkan hanya dapat melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Beberapa pengendara mengaku sudah terjebak di jalan dalam waktu lama. Dari perempatan Permata Hijau nih nyampe sini sekitaran 3 jam dah. Sampai di jalan? Dari perempatan Permata Hijau sampai sini, nyampe perempatan Selipi. Udah 3 jam ini. Macetnya mulai dari Roblong sampai Tamburan itu. Itu dari jam sore, jam 3-an. Dari jam 3-an? Iya. Sampai kurang lebih sampai jam 8-an ini masih ya? Masih, ya. Kemacetan juga terlihat di Jalan Arteri Tendian Raya menuju kawasan Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Antrean kendaraan juga terpantau di Jalan Gatot Subroto menuju Senayan, Jakarta Pusat. Tim Liputan Kompas. Informasi terkini seputar gerbang tol yang ditutup di Jakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Riki Sultana. Selamat siang Nanda, bagaimana kondisi arus lalu lintas yang terimbas penutupan gerbang tol dalam kota di sejumlah titik di Jakarta hari ini? Selamat pagi Bella dan juga saudara, situasinya kalau saya lihat dibandingkan dengan kemarin malam memang jauh berbeda. Tapi ini bisa saja menjadi indikasi bahwa situasi serupa akan terjadi pada siang hari ini. Karena kenapa? Kita langsung saja melihat bagaimana pantauan dari gerbang tol Semanggi 2 tempat saya melaporkan saat ini. Bella dan juga saudara, sebagai informasi, sebenarnya kalau berdasarkan informasi dari Jasa Marga di tanggal 24 sampai tanggal 25, dari 7 gardu tol yang terbakar, ada beberapa perbaikan, salah satunya adalah perbaikan di Semanggi 2. Untuk tingkat kerusakan dari efek kebakaran itu berbeda-beda dari segi perbaikannya. Ada yang memang harus dikerjakan secara total, tapi ada juga yang bisa dikerjakan separuhnya, artinya parsial. Sebenarnya gerbang tol Semanggi 2 ini harus ditutup secara total, Bella dan juga saudara. Artinya masih belum bisa dibuka secara penuh. Nah, ini juga terlihat sebenarnya bagaimana situasi pada siang hari ini dari 2 gardu yang biasanya dioperasionalkan, tapi siang hari ini hanya 1 gardu yang bisa beroperasi.
Nah, imbasnya apa, Bella dan juga saudara? Imbas yang saya lihat adalah antrean kendaraan mengular cukup panjang. Kalau saya melihat dari pantauan mata saya, dari tempat saya melaporkan saat ini, dari gerbang tol Semanggi 2 menuju ke belakang mengular sampai dengan kira-kira 300 meter lebih, Bella dan juga saudara. Karena kenapa? Dari yang harusnya 2 lajur bisa digunakan, tapi hanya 1 gardu saja yang bisa digunakan, artinya hanya 1 lajur saja yang bisa digunakan. Ada penyempitan lajur di sini. Nah, ini baru 1 gerbang tol Semanggi 2 yang saya lihat. Nah, tadi sebelum dari sini, saya juga melihat bagaimana kondisi di gerbang tol Penjompongan yang memang ini ditutup total, masih dalam proses pembangunan, perbaikan. Karena informasinya ini akan ditutup gerbang tol Penjompongan sampai dengan tanggal 4 Oktober nanti. Dan juga tadi saya melihat di gerbang tol Semanggi 1 yang memang dibuka juga secara parsial. Artinya Bella dan juga saudara, dari segi perbaikan di gerbang tol baik itu Penjompongan, Semanggi 1, Semanggi 2 hingga Kuningan 1 ini dibuka secara parsial. Kalau bisa dilihat karena kenapa? Ini balik lagi imbas dari kemacetan yang saya katakan cukup horor. Kenapa? Karena terjadi di beberapa kawasan seperti Selipi dan juga Palmerah. Nah, ini juga bisa sebagai informasi juga, Bella dan juga saudara. Jadi kalau dari akun XTMC Polda Metro Jaya yang mengatakan sebenarnya penutupan gerbang tol ini diberlakukan sebenarnya sejak kemarin. Berarti kemarin dengan situasi yang kemacetan dalam tanda kutip horor itu merupakan hari perdana di mana penerapan gerbang tol, penutupan atau perbaikan gerbang tol, beberapa gerbang tol. Jadi sebenarnya kalau dijadwalkan, penutupan ini akan berlaku dari mulai tanggal 24 sampai dengan 10 Oktober dengan di beberapa titik yang berbeda dari 7 gerbang yang terbakar. Nah, seperti halnya untuk gerbang tol Semanggi 1 dan Kuningan 1 sebenarnya seharusnya dilakukan perbaikan total dimulai dari kemarin sampai dengan hari ini, karena lagi-lagi imbas kemacetan kemarin akhirnya mau tidak mau dibuka secara parsial. Artinya memang kalau saya melihat tadi baik itu dari gerbang tol Semanggi 2 ataupun gerbang tol Semanggi 1, memang ada satu sisi yang memang difokuskan untuk melakukan perbaikan. Nah, kita harus tahu karena kenapa ini dilakukan atau memutuskan awalnya dari Jasa Marga ditutup total, ini dikarenakan juga dikhawatirkan ini dapat mengganggu kenyamanan dan juga keamanan dari para pengendara ataupun juga dari pihak petugas yang berjaga. Jadi makanya kemarin ditutup secara total. Tapi melihat bagaimana dinamika dan juga eskalasi yang ada di lapangan, jadi dikhawatirkan akan serupa terjadi situasi pada Rabu malam. Maka pagi ini, sejak tadi pagi sebenarnya sampai siang hari ini, maka diputuskan beberapa gerbang tol ini dibuka secara parsial. Jadi baik itu dari Semanggi 1, Semanggi 2, Kuningan 1, semuanya sudah dibuka tapi secara parsial yang artinya hanya 1 lajur saja. Nah, ini yang bisa kita cermati sebenarnya Bella, yang bisa kami garis bawahi adalah sebenarnya jangan sampai hal serupa ini kembali terjadi. Fasilitas-fasilitas umum menjadi sasaran yang dimana pada akhirnya adalah yang dirugikan adalah masyarakat. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Bella kembali studio. Nanda, lalu kan kalau kita lihat semalam itu mengular panjang sekali karena banyak orang yang tidak tahu. Mungkin pagi ini sudah banyak juga orang yang mengetahui ada sejumlah gerbang tol yang ditutup. Nah, apakah ada petugas di sana mungkin yang memberikan sign atau tanda bahwa gerbang tol ini hanya dibuka parsial, ataukah memang belum ada sama sekali sosialisasi tambahan yang dilakukan baik itu Jasa Marga dan juga dari kepolisian? Bella, kalau tadi saya memantau sebenarnya kalau untuk tambahan petugas jaga khususnya polisi lalu lintas begitu ya, hanya saja tadi terlihat memang di bagian di area Bundaran Semanggi, Jembatan Semanggi begitu. Di sana memang cukup krusial karena kenapa? Ini memang sehari-hari seperti itu karena biasanya kendaraan dari arah tol keluar di Semanggi untuk kemudian menuju ke arah Bundaran, artinya ada persilangan lajur, jadi cukup ramai sekali di sana, tapi ada petugas di sana. Kalau melihat apakah ada petugas yang berjaga di gerbang-gerbang tol saat ini seperti halnya di gerbang tol Semanggi 2, saya melihat tidak ada penjagaan khusus ataupun ekstra di sini. Hanya saja memang yang berjaga adalah dari pihak Jasa Marga. Karena kenapa? Untuk bisa mempercepat atau mengurai kepadatan antrian kendaraan di masing-masing gerbang tol, khususnya Semanggi 2, mereka menerapkan beberapa skema seperti halnya mobile reader yang tadi saya lihat juga dilakukan atau diterapkan di gerbang tol Semanggi 1. Ini juga diberlakukan di gerbang tol Semanggi 2. Tampaknya ini cukup
saya masih belum bisa bilang ini efektif atau tidak, karena kalau saya masih melihat sampai sejauh ini masih ada antrian kendaraan yang mengular di sini, tapi diharapkan tentunya dengan teknis-teknis seperti ini dapat membantu mengurai antrian kendaraan dari masing-masing gerbang tol, salah satunya adalah gerbang tol Semanggi 2. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nanda Aprilia dan juga Riki Sultana dari Gerbang Tol Semanggi 2. Kita berharap informasi yang Anda berikan ini juga didengar oleh semua penonton Kompas TV dan juga masyarakat Jakarta terutama, supaya tidak terjadi lagi kemacetan seperti semalam. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.